Kisah Nabi Yakub AS, ujian kesabaran dan keimanan. Di tanah Kanan yang subur, hiduplah seorang nabi bernama Yakub. Ia adalah putra dari Nabi Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim, pembawa risalah Tauhid yang teguh. Yakub dikaruniai 12 orang putra, namun hatinya terpaut pada dua anak yang paling istimewa, Yusuf dan Bunyamin. Yusuf, dengan ketampanan dan kecerdasannya, sangat dicintai oleh Yakub. Suatu malam, Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Dengan polos, ia menceritakan mimpinya kepada sang ayah. Yakub, yang memahami bahwa mimpi itu adalah isyarat kenabian bagi Yusuf, menasihatinya untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Yakub khawatir, rasa iri dan dengki akan memenuhi hati mereka. Benar saja, saudara-saudara Yusuf merasa iri dan dengki terhadap Yusuf dan Bunyamin. Mereka merencanakan kejahatan untuk menyingkirkan Yusuf. "Kita buang saja Yusuf ke dalam sumur yang dalam," kata salah seorang dari mereka. "Nanti kita katakan kepada ayah bahwa ia telah dimakan serigala." Dengan berat hati, Yakub mengizinkan Yusuf pergi bermain bersama saudara-saudaranya. Mereka membawa Yusuf ke sebuah sumur tua yang kering. Dengan kejam, mereka melemparkan Yusuf ke dalamnya dan meninggalkannya seorang diri. Mereka kemudian menyembelih seekor kambing dan melumuri baju Yusuf dengan darahnya. Sore harinya, mereka kembali kepada Yakub dengan wajah sedih dan baju Yusuf yang berlumuran darah. "Wahai ayah kami," kata mereka, "kami pergi bermain-main dan meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu, serigala datang dan memakannya." Yakub sangat terpukul mendengar berita itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tahu bahwa anak-anaknya telah berbohong, tetapi ia tidak bisa membuktikan kebenaran. Dengan sabar, ia berkata, "Tidak, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Maka, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah tempat memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Yusuf ditinggalkan di dalam sumur selama beberapa hari. Allah kemudian mengirimkan serombongan musafir yang hendak mengambil air dari sumur itu. Mereka terkejut ketika menemukan seorang anak laki-laki di dalamnya. Mereka mengangkat Yusuf dari sumur dan membawanya ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang bangsawan yang bernama Kitfir. Kitfir memperlakukan Yusuf dengan baik dan mengangkatnya sebagai anak. Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, cerdas, dan jujur. Ia belajar banyak hal dari Kitfir, termasuk ilmu pemerintahan dan strategi. Namun, ujian bagi Yusuf tidak berhenti di situ. Istri Kitfir, Zulaiha, terpikat oleh ketampanan Yusuf dan berusaha menggoda Yusuf untuk berbuat zina. Yusuf menolak dengan tegas dan berusaha melarikan diri. Zulaiha mengejar Yusuf dan berhasil menarik bajunya hingga robek. Ketika Kitfir datang, Zulaiha menuduh Yusuf hendak berbuat jahat kepadanya. Kitfir bingung dan tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Namun, seorang saksi dari keluarga Zulaiha memberikan kesaksian bahwa jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka Yusuf bersalah. Namun, jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka Zulaiha yang bersalah. Setelah diperiksa, ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Kitfir menyadari bahwa istrinya telah berbohong. Ia merasa malu dan meminta Yusuf untuk merahasiakan kejadian itu. Namun, berita tentang Zulaiha yang menggoda Yusuf telah tersebar luas di seluruh kota. Zulaiha dan para wanita bangsawan lainnya mencemooh Yusuf dan menuduhnya sebagai seorang budak yang tidak tahu diri. Zulaiha kemudian mengundang para wanita bangsawan itu ke rumahnya dan memberikan mereka pisau untuk mengupas buah. Ketika Yusuf lewat di hadapan mereka, para wanita itu terpesona oleh ketampanannya hingga tanpa sadar mereka melukai tangan mereka sendiri dengan pisau. Zulaiha berkata, "Itulah dia Yusuf yang kamu cela aku karenanya. Sungguh, aku telah menggoda dirinya, tetapi dia menolak. Dan jika dia tidak menaati perintahku, pastilah dia akan dipenjara dan termasuk orang-orang yang hina."
Yusuf berdoa kepada Allah agar dilindungi dari godaan Zulaikha dan para wanita bangsawan itu. Allah mengabulkan doanya dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang tahanan lainnya. Salah seorang dari mereka bermimpi memeras anggur, sedangkan yang lainnya bermimpi membawa roti di atas kepalanya lalu dimakan burung. Yusuf menafsirkan mimpi kedua tahanan itu. Ia berkata bahwa salah seorang dari mereka akan dibebaskan dan kembali bekerja sebagai pelayan raja, sedangkan yang lainnya akan disalib dan dimakan burung. Tafsiran Yusuf terbukti benar. Orang yang dibebaskan itu kemudian melupakan Yusuf dan tidak menceritakan tentang Yusuf kepada raja. Beberapa tahun kemudian, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum kering. Raja meminta para ahli nujum untuk menafsirkan mimpinya, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang mampu menafsirkannya. Orang yang pernah dipenjara bersama Yusuf teringat akan Yusuf dan kemampuannya menafsirkan mimpi. Ia kemudian menceritakan tentang Yusuf kepada raja. Raja memerintahkan agar Yusuf dibawa ke hadapannya. Yusuf menafsirkan mimpi raja bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur, diikuti oleh 7 tahun masa paceklik. Yusuf menyarankan agar raja menyimpan sebagian dari hasil panen selama 7 tahun masa subur untuk digunakan selama 7 tahun masa paceklik. Raja sangat terkesan dengan kecerdasan Yusuf dan mengangkatnya sebagai bendahara negara. Yusuf berhasil mengatasi masa paceklik dengan baik dan Mesir menjadi negara yang kaya dan makmur. Ketika masa paceklik melanda seluruh negeri, orang-orang dari berbagai daerah datang ke Mesir untuk membeli makanan. Di antara mereka terdapat saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenali Yusuf. Yusuf memperlakukan mereka dengan baik dan memberikan mereka makanan yang mereka butuhkan. Sebelum mereka kembali ke Kanan, Yusuf meminta mereka untuk membawa Bunyamin, adik mereka yang paling kecil, pada kunjungan berikutnya. Ketika mereka kembali, mereka membawa Bunyamin bersama mereka. Yusuf menyambut mereka dengan hangat dan memberikan mereka tempat tinggal yang layak. Yusuf kemudian merencanakan sebuah tipu daya untuk menahan Bunyamin di Mesir. Ia menyuruh pelayannya untuk menyembunyikan piala raja di dalam karung Bunyamin. Ketika mereka hendak kembali ke Kanan, para penjaga memeriksa barang-barang mereka dan menemukan piala raja di dalam karung Bunyamin. Bunyamin ditangkap dan dibawa kembali ke hadapan Yusuf. Saudara-saudara Yusuf sangat sedih dan memohon kepada Yusuf untuk membebaskan Bunyamin. Mereka berkata bahwa ayah mereka akan sangat terpukul jika kehilangan Bunyamin. Yusuf tidak tahan lagi untuk menyembunyikan identitasnya. Yusuf berkata, "Akulah Yusuf, dan ini adalah saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami." Saudara-saudara Yusuf sangat terkejut dan malu. Mereka mengakui kesalahan mereka dan memohon ampun kepada Yusuf. Yusuf memaafkan mereka dan meminta mereka untuk membawa seluruh keluarga mereka ke Mesir. Yakub sangat senang mendengar bahwa Yusuf masih hidup. Ia dan seluruh keluarganya pindah ke Mesir dan tinggal bersama Yusuf. Setelah bertahun-tahun berpisah, Yakub dan Yusuf akhirnya bersatu kembali. Yakub bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kisah Nabi Yakub AS adalah kisah tentang kesabaran, keimanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi musibah, selalu beriman kepada Allah, dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga. Jika ada hal lain yang bisa saya bantu, silakan beritahu.